Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Seolah kita masuk hadis yang ke-256 dari 1000 hadis hafalan. Temanya pandailah mengambil pelajaran. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuldagu, tidak pantas tersengat, kena entup-entupan, terkena wiso racun dari binatang berbisa. Tidak pantas tersengat al-mu'minu, orang beriman, min juhrin wahidin, dari satu lubang, marrota ini sebanyak 2 kali. Ada lubang di tanah, mungkin tangan dimasukkan, mungkin ada binatang berbisa menyengat, kalau jengking, tonggeng atau apa, karena tidak tahu terkena musibah, itu wajar terjadi. Tapi apabila di lubang yang sama dia tersengat 2 kali, itu tidak pantas. Kemarin mengalami, nggak bisa ngambil pelajaran, sekarang diulangi, kena lagi. Peristiwa seperti itu tidak pantas menimpa kepada orang beriman sebanyak 2 kali. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Allah telah menetapkan takdir. Ini pelajaran pertama, yaitu peristiwa yang terjadi kepada manusia. Entah itu takdir kauni, peristiwa yang Allah adakan di alam sebagai sarana, termasuk yang dicatatkan kepada manusia ketika janin sudah umur 4 bulan, ditiupkannya ruh, ditulis jatah-jatah untuk dia, entah itu umurnya nanti berapa, rezekinya gimana, termasuk suka dukanya, musibah-musibah apa yang terjadi yang akan dialami. Itu termasuk jenis takdir kauni yang sudah dicatatkan kepada bayi ketika sudah ditiupkan roh umur 4 bulan. Fungsinya sebagai bahan ujian.
Sehingga nanti akan ditanya, umurmu habis untuk apa? Rezekimu dari mana dan juga untuk apa? Termasuk ketika mendapatkan suka, bisakah kamu menjadikan modal syukur? Ketika mendapatkan musibah, bisakah kamu menjadikan sebagai modal sabar? Dan semuanya telah ada bimbingannya. Disitulah manusia nanti akan diberikan sebuah penilaian. Itu tadi yang pertama, manusia telah ada ketetapan takdir. Kauni sebagai modal, syar'i sebagai bahan bimbingan untuk memilih halal atau memilih haram, memilih taat atau memilih maksiat. Pelajaran yang kedua, sejarah kehidupan itu berulang. Walaupun coraknya ketika berulang modelnya berbeda, tapi itu berulang. Contohnya, sholat itu hanya 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehari selesai, hari kedua kan juga mengulang, zuhur mengulang, asar, maghrib, isya, subuh. Hari ketiga juga sama, mengulang. 10 hari ya zuhurnya 10 kali. Itu sebagai tanda bukti itu mengulang. Yang hikmah dari pengulangan sebagai upaya pembelajaran. Pertama, bisakah dia rutin di dalam kebaikan? Kemudian yang kedua, bisakah dia meningkatkan mutu? Kalau kemarin berapa, sekarang jadi berapa? Karena berulang, mengasah semakin tajam. Lalu yang ketiga, supaya pandai-pandai mengambil pelajaran. Ketika kemarin mendapatkan kebaikan, lalu berulang bagaimana hari ini lebih baik. Ketika kemarin mendapatkan musibah, hari ini berulang, bagaimana itu tidak berulang. Dan itu perkara yang penting dari hikmah manusia, kehidupannya berputar itu berulang. Sehingga nanti harapannya adalah waktu habis full untuk ibadah, kebaikannya semakin meningkat dan meningkat. Ketika ada bahaya karena ada pengalaman, maka menjadi orang yang waspada. Maka dengan begitu dia akan mendapatkan nilai yang harapannya semakin baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, bentuk pengulangan dari kehidupan nabi-nabi. Siapa yang mempelajari nanti akan menjadi modal untuk menyelesaikan masalah. Makanya kita dibimbing untuk mempelajari sejarah. Al-Quran dibagi menjadi 3. Sepertiga isinya kisah sebagai pembelajaran, sepertiga lagi berisi tentang syariat, bimbingan ketaatan, sepertiga lagi berisi tentang masalah akidah sebagai fondasi. Maka menghamba kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan dan diberdayakan dengan kisah-kisah yang harapannya supaya bisa mengambil pelajaran dan selamat. Dengan disuguhi kisah Nabi Adam, nah, kita dibimbing untuk mempelajari bagaimana kiprah iblis yang membahayakan.
Dan ternyata iblis punya anak buah, setan-setan yang jauh dari kebenaran, yang program dari iblis adalah untuk mengadakan penyesatan yang ia dukung dengan sumpah yang dia mengatakan wa bi izzatika la'uyanum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Sehingga Nabi Adam pernah terperosok. Makanya kita dapat wasiat, jangan sampai iblis sukses memperosokkan kamu sebagaimana pernah sukses menggelincirkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Oh iya, Adam dulu begitu, bagaimana saya tidak jadi korban berikutnya? Itu kan pelajaran. Demikian juga kisah Nabi Nuh, itu juga pelajaran. Di antaranya dakwah yang panjang, umatnya sedikit, sampai keluarga menolak. Maka bila kita juga mengalami, belajarlah bagaimana dulu Nabi Nuh menjalani itu semuanya, ternyata sabar. Demikian juga kisahnya Nabi Ibrahim dan semua yang ada. Itu berulang tapi memiliki corak yang berbeda. Ini memberitahu kepada manusia, masing-masing orang itu model ujiannya berbeda. Walau sama-sama diuji tapi model ujiannya berbeda, dan itu sudah ada jawabannya. Dari mana? Baca kisah. Jangan sampai orang tidak membaca kisah. Maka dengan membaca kisah nanti bisa menatap masa depan, penyelesaiannya begini. Itu hikmah berulang. Lalu pelajaran berikutnya, demikian juga di dalam perkaitan urusan petaka. Ini juga sebuah kisah penting. Bagaimana kisah orang kafir itu mengalami kehancuran. Makanya dengan kisah yang berulang, jangan sampai kita menyusul hancur bersama mereka. Pembangkangan iblis hancur, dia dilaknat. Pembangkangan umat Nabi Nuh tenggelamkan dengan banjir besar, gunung pun tenggelam. Pembangkangan umat Nabi Ibrahim karena mereka punya dosa membakar juga terbakar. Dan seterusnya, yang itu macamnya sangat banyak sekali. Yang itu pelajarannya adalah jangan sampai membangkang semisal mereka, karena ada ancaman walil kafirin amsaluha, orang kafir akan mendapatkan nasib yang semisal. Makanya sebagaimana contoh yang sudah disebutkan pada hadis, nggak pantas orang beriman di dalam satu lubang kesengat 2 kali. Kemarin bermain-main, tangan dimasukkan ke lubang kena sengatan, ketika sudah sembuh sekarang diulang kembali. Artinya nggak bisa ngambil pelajaran. Dan itu perkara yang sangat membahayakan. Dan itu termasuk jenis pembangkangan, karena nggak bisa mengambil ibrah pelajarannya. Lalu pelajaran berikutnya, fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih. Kalau kesengat binatang berbisa itu sudah sangit, bagaimana kesengat dengan neraka? Makanya kehidupan sehari-hari banyak pelajaran kita gunakan untuk yang lebih luas lagi. Kalau orang itu ceroboh dari peristiwa dunia, nggak seberapa sudah berat, disengat kalajengking berat kan. Lalu bagaimana mendapatkan sengatan kalajengking sebagai siksaan di neraka? Dalam artian, andaikan sama-sama disengat tapi nanti kadarnya berbeda. Karena penyebutan sama tentang dunia akhirat itu sama penyebutannya, tapi kadarnya itu adalah berbeda-beda. Semisal lezatnya hidangan dunia, nama-nama yang dinikmati sama dengan nama-nama hidangan di akhirat, itu hanya kesamaan nama, tapi kadarnya adalah berbeda. Maka siksa pun juga demikian, sama-sama disiksa, satu itu satu, tetapi nanti kadarnya berbeda. Kalau orang itu disengat kalajengking itu mungkin kadarnya sama,
Tapi apabila itu sudah masuk kepada pembangkangan, kekufuran, makanya kondisi kadar ukuran siksaan yang ada di neraka itu tidak bisa dihitung, karena panasnya neraka itu 70 bagian dan api dunia itu cuma satu bagian saja sudah menghancurkan. Bagaimana itu masih ada stok, ada 70 yang lain, itu 70 diambil satu. Nah, seperti apa itu panasnya? Makanya ibulah pelajaran tentang keimanan, tentang keilmuan, tentang ketakwaan, tentang ijabah kepada dakwah. Ini merupakan perkara yang penting, karena dulu umat itu membangkang mendapatkan penghancuran, maka sekarang pun juga sama. Orang dulu yang sabar mendapatkan pertolongan, sekarang bila orang itu sabar pun juga mendapatkan hal yang sama. Maka supaya kita banyak untuk pandai bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang selalu ada bimbingan dan itu berulang. Ternyata kisah kehidupan berulang ini ternyata amat sangat maslahat buat orang yang bisa mengambil pelajaran, tapi juga bisa menjadi hancur-hancuran kepada mereka yang tidak bisa mengambil pelajarannya. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.